Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya sebelumnya kita langsung perkenalan aja ya. Jadi di sini saya Vina Afida. Saya sebagai pemandu dalam sesi konseling kelompok ini. Di sini saya akan menyampaikan tujuan konseling ini, yaitu tujuannya untuk mencari solusi dari masalah-masalah teman-teman seperti itu ya. Selanjutnya saya menjelaskan asas. Jadi di sini ada 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi teman-teman yang ikut konseling kelompok ini terjamin kerahasiaannya. Dan untuk teman-teman diharapkan tidak membocorkan masalah satu sama lain. Jadi yang di sini itu cuma yang tahu itu yang di sini aja berarti ya. Terus yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi di sini diharapkan juga teman-teman bisa saling terbuka, dan jika saling terbuka itu memudahkan untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah. Yang ketiga itu asas kesukarelaan. Jadi teman-teman di sini tanpa paksaan ya. Ya seperti itu. Untuk kita membuat persetujuan. Jadi di sini kita akan melakukan sesi konseling ini dalam 10 menit ke depan. Ya seperti itu ya. Selanjutnya mungkin kita perkenalan dari kalian dulu. Mungkin dari sini. Saya Rafa. Nama saya Nala. Nama saya Novi. Nama saya Aulia. Udah saling kenal ya. Udah. Selanjutnya mungkin kalian mulai menceritakan masalahnya. Mungkin dari sini dulu. Jadi itu Bu, saya itu kan kayak dari kecil itu sekolahnya di madrasah gitu. Jadi kayak kalau pelajaran umum gitu, lagi sekarang kuliah kan banyaknya umumnya gitu. Saya merasa bodoh gitu, kayak nggak mampu pelajaran Mbak Mila jadi merasa bodoh karena dari dulu sekolah di madrasah, sedangkan sekarang kuliah banyak pelajaran mata kuliah umum gitu, seperti itu. Selanjutnya ya sama ya Bu. Kayak aku juga lulusan madrasah. Jadi kalau kampus itu kan kayak banyak presentasi gitu ya, bikin PPT gitu. Jadi kayak wah harus banget kayak gitu loh ya. mungkin kultur shock ya, karena di MA dulu nggak pernah kayak gitu berarti. Selanjutnya Kalau aku sendiri, aku tuh emang jurusan ya, untuk jurusan itu aku pertama nggak minat. Ya cuma iseng-iseng doang, jadi kayak banyak hal-hal baru kan gitu. Dan aku itu kayak ngerasa bodoh, terus banyak nggak bisanya itu ya. Sampai sekarang juga masih kerasa gitu kan, kayak matkul apa gitu kan ya gitu aja sih. Soalnya emang kayak orang kuliah juga nggak minat ya di jurusan PKI, jadi kayak ya udah emang bodoh banget aku di jurusan ini kayak gitu. jadi Mbak Novi merasa bodoh karena ini bukan keinginannya ya. Iya. Kalau boleh tahu pengennya apa Mbak Novi? Pengennya tata busana. Tata busana. Iya. Tapi masuknya sekarang ke PKI. Kan jadi melenceng jauh banget kan. Jadi kayak ya ngerasa itulah kurang. Selanjutnya Kalau aku kan dulu aku DMA jurusannya IPA ya. Nah aku di universitas sekarang aku jurusannya hukum. Jadi kayak libur banget gitu loh. Kayak dulu aku pelajarannya IPA, tiba-tiba ke hukum, kayak gak tahu itu hukum apa gitu. Kayak gitu loh. Kayak baru pertama kali dengar hukum dan terasa bodoh banget gitu. mungkin hampir sama ya sama Mbak Novi masalahnya. Ya kalau boleh tahu minatnya apa dulu? Minatnya sih sebenarnya ekonomi syariah ya, tapi nggak tahu kenapa milihnya tuh hukum ekonomi syariah kayak gitu. Jadi hukumnya gitu ya, bukan ekonomi. Iya.
Baik, mungkin dari masalah teman-teman nanti yang diselesaikan mungkin salah satu dulu ya, karena waktunya kita terbatas. Mungkin jadi masalah siapa dulu nih, Mbak Novi? Ya boleh. Mungkin ada tips dari teman-teman untuk masalahnya Mbak Novi? Jadi mungkin untuk masalah Novi kan tadi lintas jurusan ya Mbak, kayak ngerasa nggak paham sama pelajaran yang sekarang didapat karena Mbak Novi nggak ingin di situ. Mungkin tipsnya ya Mbak Novi coba ikhlas, terus coba jalanin semampunya Mbak Novi gitu. Jangan terus ngeluh, jangan terus terbebani sama itu Jurusan yang iya, sekarang. Tuh, mungkin ya sih ya sedikit ada gambaran sih ya dari waktu aku semester 1 emang aku nggak bisa nerima kan kayak gitu. Terus ya kesini ya aku yang ngerasa kayak ya udahlah udah mau gimana lagi kan gitu kan. Ya mungkin kedepannya bisa lebih ikhlas lagi, terus bisa lebih ya mungkin ada hikmahnya ya aku masih di jurusan PKI ini. Mungkin dari yang lain ada? Kalau dari Mbak Novi sendiri biasanya kalau lagi merasa kayak kok aku salah jurusan itu biasanya ngapain Mbak? Biasanya aku itu kayak itu loh, nyelesain pakai hobi aku kan, aku seneng gambar, jadi kayak buat itu loh kayak kenapa gue bisa masuk jurusan tata busana nih, terus aku lagi pusing karena jurusannya nggak sesuai, karena aku gambar aja gitu. Kalau gambar itu kayak ya udah hilang semua, kayak pernah gitu, kayak rasa sebel aku sama jurusan PKI itu hilang semua kayak gitu. Berarti solusi dari Mbak Novi itu biasanya menggambar. Iya. Kalau tadi dari yang seperti yang Mbak Mila katakan, tadi itu Mbak Novi jalani aja dulu gitu kan. Kalau dari saya sendiri ya Mbak, kan Mbak Novi juga sekarang udah semester berapa Mbak? Semester 5. Iya, nyatanya juga sampai dari semester 1 sampai semester 5 Mbak bisa menjalani ya. Yeah. Alhamdulillah, walaupun sedikit terpaksa ya Mbak. Jadi memang harus jalani dulu ya, seperti kata Mbak Mila. Apakah Mbak Novi menerima saran dari Mbak Mila? Ya, saya nerima. Mungkin kedepannya lagi tuh saya bisa lebih ikhlas, terus bisa lebih menjalani gitu. Kalau sekarang masih kayak ada nggak ikhlasnya ya. Tapi mungkin nanti udah semester 6, 7 gitu kan udah lebih ikhlas lagi. Berarti Mbak Novi sudah mencoba berusaha ikhlas ya Mbak? Iya. Ya mungkin Mbak Novi sudah menerima dari saran dari teman-teman. Selanjutnya itu kita pesan dan kesan ikut dalam konseling ini. Kesan saya jadi saya dapat banyak informasi, dapat banyak cerita dari teman-teman di sini, sama dapat solusi sama pelajaran dari cerita teman-teman di sini. Pesannya ya semangat buat teman-teman, jangan terpuruk sama keadaan gitu. Mungkin dari Mbak Novi sendiri yang sudah mendapat solusi, bagaimana Mbak? Ya kesannya ikut konseling kelompok jadi lega aja sih. Aku kan emang orangnya jarang cerita ini, jadi adanya konseling kelompok ya buat aku cerita gitu. Terus juga kesannya ke ini adik-adik semester yang masih di bawah aku ya lebih semangat lagi, walaupun kayak kan tadi yang samaan kayak aku nyanyinya ya gitu, bisa jalanin apa yang udah Mbak Mila kasih. Mungkin dari yang lain? Enggak. Ya
ya. Sesuai kesepakatan tadi di awal ya, kita sudah 10 menit. Jadi kita selesaikan sesi ini. Kita bisa lanjut besok dengan masalah berikutnya ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.